Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni dengan nomor NIM 20042253, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, peristiwa hukum, cakap, dan kewenangan berhak. Yang pertama, kita akan membahas tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Seorang manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum dimulai saat pertama kali ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia sudah meninggal. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manusia. Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum dan berakal sehat. Manusia yang dianggap tak cakap sebagai subjek hukum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang belum dewasa. Yang kedua, wanita yang dalam perkawinan atau berstatus sebagai seorang istri. Yang ketiga, orang yang ditaruh di bawah pengampunan yang terjadi gangguan jiwa atau yang sedang mabuk. Subjek hukum yang kedua adalah badan hukum. Sebagai subjek hukum dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau menyangkut kepentingan publik, orang banyak, atau negaranya. Yang kedua adalah badan hukum privat, yaitu badan hukum yang berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang banyak yang ada di dalam hukum badan tersebut. Selanjutnya, objek hukum. Menurut pasal 499 KUH, objek hukum yaitu benda. Benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, benda bergerak, yang kedua, benda tidak bergerak. Yang pertama, benda bergerak. Benda bergerak dibagi menjadi dua bagian, yaitu benda bergerak karena sifatnya, yang kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Yang kedua, benda tidak bergerak dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya. Yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuan mesin. Yang ketiga, benda tidak bergerak karena undang-undang. Selanjutnya adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum, menimbulkan atau menghapuskan. Yang dimaksud peristiwa hukum atau kejadian hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, tetapi tidak setiap peristiwa kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum. Yang pertama, peristiwa subjek hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum, yaitu semua peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Selanjutnya, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Cakap hukum yaitu kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu telah dewasa, sehat pikirannya, serta tidak bersuami bagi wanita dan tidak beristri bagi pria. Kewenangan berhak. Hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia mati. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.